atau desktopnya, saya akan pandu satu persatu, step by step-nya juga cara pembuatan web di toko IG. Nah, sebelum masuk ke pembuatan webnya, saya mau kasih perkenalan dulu seperti apa sih tampilan web yang ada di toko IG. Nah, ini sementara kita ada 3 tampilan web yang bisa digunakan di toko IG. Yang pertama tampilannya seperti Instagram atau feed Instagram, jadi 3 grid. Selain itu ada yang 2 grid juga, jadi tampilannya sama seperti ini, yang groovy hijab, tapi ada yang 3, ada yang 2. Kemudian tema selanjutnya, ini ada Yagi Natural, salah satu seller JNE pusat yang kemarin ikut pendampingan juga. Di sini tampilannya lebih, informasinya lebih lengkap, karena kita bisa tambahkan beberapa halaman juga. Jadi di sini ada produk unggulan, ada testimoni, ada informasi alamatnya juga. Sebenarnya masih ada informasi lagi, tetapi balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing seller, informasi apa aja yang ingin kita tampilkan di halaman beranda di website kita. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada satu lagi tema terbaru yang ada di toko IG. Biasanya tema-tema yang seperti ini yang dipakai oleh teman-teman semua atau landing page untuk beriklan. Nah, di sini lebih ke single product, kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Kita tinggal siapin aja kontennya, fotonya, tinggal kita upload, maka nanti secara otomatis tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti kita sudah sediakan semua fiturnya, kita tinggal siapin aja konten dan juga fotonya. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, oke, langsung aja. Gimana teman-teman, udah siap untuk pembuatan webnya? Ini kita cuma perlu 5 menit aja, udah bisa langsung jadi. Jadi nggak pakai lama pembuatan webnya. Kalau udah siap, boleh dibuka di device teman-teman semua, di handphone ataupun desktop, tokoig.com, atau mungkin yang sebelumnya udah penasaran banget apa sih itu Toko IG, kita juga ada aplikasinya, bisa di-download di Play Store dengan nama Toko IG. Tapi untuk sementara masih versi Android saja, iOS-nya belum ada. Gimana teman-teman? Udah siap? Kalau udah siap, saya akan langsung masuk nih ke cara pembuatannya. Boleh open mic ataupun chat ya, di info aja. Ini sebentar. Suara saya ada? Halo? Ada, Mbak Ina. Oke. Ada, Pak, ada. Oke, siap. Kalau udah siap, saya mau langsung tunjukkan, tapi ini nggak akan details dari saya. Kebetulan saya udah langsung masuk, jadi mungkin saya akan pandu. Yang pertama, kita buka dulu tokoig.com atau aplikasi, kemudian kita pilih buat toko, ataupun yang sudah pernah buat akun Toko IG sebelumnya, tinggal kita pilih tombol masuk aja. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilan di sini ketika kita udah daftar akun Toko IG, kita tinggal isi alamat email dengan password yang sebelumnya. Kemudian kita klik masuk, tetapi jika belum pernah mendaftar akun Toko IG, kita klik dulu tombol daftar. Oke, maaf ini karena saya udah login jadinya langsung masuk. Nah, yang tadi ketika klik daftar, maka akan diminta untuk mengisi nama, email, dan juga kata sandi. Boleh ya teman-teman dicoba dulu. Setelah ini kalau misalnya udah daftar, nanti akan saya cek juga satu persatu dari sini siapa aja yang udah daftar akun Toko IG. Kita kasih waktu 5 menit ya teman-teman. Kalau ada yang terkendala, boleh nanti langsung diinfo aja.
Sepertinya Pak Rio udah bergabung. Halo Pak Rio. Ini kalau udah karena telat, kita sebenarnya baru mulai beberapa menit. Sementara kita sedang proses buat akun toko IG dulu. Untuk linknya sudah saya kirim juga melalui chat tokoig.com. Nanti tinggal diklik aja buat toko. Kemudian nanti akan muncul pilihan seperti ini. Jika belum pernah daftar, boleh diklik dulu tombol daftar di sini, kemudian nanti akan diminta untuk mengisi informasi, mulai dari nama, email, dan juga kata sandi. Ada yang sudah berhasil? Mbak Evelyn mau nanya dong. Ya, boleh. Ini Kak Leli udah ya? Iya, cuman saya masih Ya, kan tadi saya sudah verifikasi ya ke ya, nomor, terus kan selanjutnya itu nama pengguna Instagram. Itu ya, berarti nama kitanya apa nama toko yang kita daftarkan WhatsApp-nya gitu, Pak? iya. Namanya nggak langsung. Iya, untuk Instagramnya dipastikan yang ingin disambungkan ke web yaitu Instagram jualannya, Kak. Oh, oke, oke. Iya, langsung username-nya aja, nggak perlu add. Oke. Oke, Kak Leli udah bentar lagi beres nih webnya, karena udah mau ngisi nama Instagram. Dari Pak Robi, ini namanya nggak langsung resmi. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nanti masih bisa diedit informasinya. Tapi di sini katanya Instagram tidak boleh di private. Oh iya, untuk Instagram yang ingin digunakan di toko IG dipastikan tidak private karena untuk integrasi ke toko IG itu nggak bisa private, Kak. Karena nanti media untuk upload foto ke web kita cukup posting di Instagram saja, maka nanti secara otomatis bisa masuk atau muncul di website. Jadi nggak perlu upload foto lagi 2 kali untuk website seperti itu. Tapi di kita nggak private juga tuh, gimana tuh, Kak? Dicek? Nggak kenapa, Kak? Maaf, akunnya Di IG kita juga nggak private sih. boleh di info username-nya kan nanti saya bantu cek dari sini. Oke, di chat aja ya? Iya, boleh. Casey. Username-nya ini aja ya, Kak? Casey aja ya? Iya, nggak bisa ya? Apa gimana tuh? Ini yang di Instagram ya? Heeh. Ini saya lagi nyari sih di Instagram, tapi yang mana ya, Kak? Mungkin boleh lagi dibuka mungkin boleh dikirimin fotonya, Kak, di WA ke nomor yang tadi informasi by personal. Heeh. Iya, nanti dikirim aja fotonya, nanti saya coba cek foto Instagramnya. Oke, oke. Ada lagi dari teman-teman yang lain yang Kayaknya udah bisa deh, Kak. Ya, gimana, Kak? Ini udah bisa. Bisa deh kayaknya nih. Udah nyampe step selanjutnya. Tadi saya dikasih nama, kasih ini di depannya. Iya. Emang ini Mbak Evelyn bisa dicek nggak saya sudah lengkap belum? Ya, ini sementara saya cek ya, Kak. Sebentar, saya sambil cek juga. Oke, jadi kalau teman-teman semua udah berhasil daftar, nanti akan diminta dulu untuk verifikasi nomor WA. Nah, setelah nomor WA, kemudian akan muncul step selanjutnya, yaitu
buat akun ataupun buat toko. Nah, yang diisi yang pertama itu username Instagram, dipastikan Instagramnya nggak private, dan juga pengisiannya langsung namanya aja, nama penggunanya. Kemudian selanjutnya akan diminta isi nama toko, kategori, dan informasi lainnya. Nah, setelah berhasil, maka nanti link websitenya udah langsung berhasil dibuat. Tapi untuk tampilannya sementara kita menggunakan tema default. Nanti step selanjutnya baru kita bisa rubah tampilannya. Seperti yang natural dan juga dapur celebek. Oke, ini Kak Lili belum berhasil sih, Kak. Untuk tombol pesanan itu gimana, Kak? Ya, tombol pesanan contohnya seperti ini. Jadi ketika kita klik foto produk di web, ini bisa beli sekarang, ambil promo sekarang, order, itu boleh ditambahkan ya, Kak. Contoh untuk pengisian tombol pesanan. Ini ada lagi dari teman-teman yang lain yang udah berhasil buat, boleh diinfo namanya atau emailnya? Punya saya sudah belum, Mbak? Di sini tadi udah berhasil, Kak? Udah berhasil mengisi data? Oke. Atau belum? Soalnya di sini di sini tokonya belum berhasil dibuat sih. Di sini sudah centang hijau, Kak, berhasil. Oke, berarti udah. Boleh diklik, Kak. Nanti itu akan muncul link websitenya. Toko apa sunting toko? Boleh dilihat toko dulu aja. Nanti kita masuk lagi ke akun toko IG-nya. Oh iya, benar-benar. Ini dia tersambung dengan Instagram ya. Iya, betul. Iya. Ini ada lagi dari teman-teman yang lain, dari Pak Rio, Pak Robi, Pak Robi juga udah. Ini oke, berarti satu lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Karena udah buat toko, iya, kalau sudah ada, ini saya coba buka punyanya Pak Robi. Buka dari sini. Ya, betul sudah berhasil, Pak. Nah, ini untuk tampilannya sementara seperti ini. Nanti bisa kita rubah ke tampilan yang seperti Yagi ataupun dapur yang tadi. Ini sudah berhasil dibuat. Oke, sudah ada dua. Satu lagi. Pak, ini untuk username atau nama tokonya bisa diubah apa bagaimana ya nanti? Ya, kalau untuk perubahan username Instagram nanti bisa dirubah, tetapi harus diinfo ke tim CS toko IG karena perubahannya dari tim toko IG. Tetapi untuk informasi yang lain ini bisa langsung dirubah dari akun toko IG-nya. Setelah ini kita jelasin satu persatu untuk informasinya ya, Kak. Oke, baik. Iya. Oke, yang udah berhasil buat boleh dikirim juga link webnya di kolom chat. Oke, sambil nunggu satu lagi, nggak apa-apa, kita lanjut dulu. Nah, saya mau informasikan, ini adalah dashboard ataupun akun toko IG yang nantinya kita akan gunakan untuk mengelola informasi website ataupun mengelola orderan yang masuk melalui website. Nah, di sini ada apa aja? Yang pertama ada dashboard, hanya informasi aja untuk layanannya. Kemudian ada menu toko. Sebenarnya yang akan kita kelola ataupun yang akan kita akses lebih banyak di menu toko. Kenapa di menu toko? Karena informasi web, pengaturan tema, orderan, semuanya ada di menu toko. Nah, saya coba satu persatu. Di sini ada beberapa tombol juga yang sudah kita sediakan. Untuk nama toko ini masih bisa berubah.
Kemudian URL tokonya juga bisa kita rubah. Caranya, kita coba klik yang tombol edit. Nah, di tombol edit ini ada beberapa informasi. Yang pertama, nama Instagram atau username Instagram. Ini dipastikan tidak private, username tidak dapat dirubah secara mandiri atau melalui akun toko IG. Ketika ada perubahan username Instagram, mohon diinformasikan ke tim toko IG. Kemudian subdomainnya pun juga bisa kita rubah selama belum ada informasi tidak tersedia di atas sini nantinya, itu masih tetap bisa kita rubah. Nah, terkait dengan nama web, kalau misalnya dari teman-teman di sini ada yang sudah punya nama web sendiri, terus mau disambungkan di toko IG, itu juga bisa. Nanti namanya bisa diintegrasikan, tetapi tentunya untuk tampilannya ini akan mengikuti yang ada di toko IG. Seperti itu. Nah, ini nama tokonya masih bisa kita rubah, tombol pesanan juga. Ketika kita menggunakan tema yang default, maka akan muncul di sini bagian tombol ordernya. Kemudian di sini ada nomor WA. Jadi kalau misalnya web tersebut nanti akan dikelola CSA atau CSB, yang kita masukin nomor WA-nya adalah nomor CS yang handle web tersebut. Karena nanti konfirmasi orderan ataupun yang mau tanya-tanya dari website, pengunjung dari web itu nanti akan langsung diarahkan. Di sini ada dua. Kita pasang dua, nantinya ketika misalnya hari ini nih ada pengunjung web ada 20, terus 20 nomor tersebut mau konfirmasi ke WA, maka nanti 20 chat ini akan dibagi secara rata ke dua nomor CS tersebut. Karena kita udah dilengkapi juga dengan fitur WA rotator. Jadi nanti reportnya juga ada, hariannya juga ada, dan total kliknya juga ada, berapa ke nomor A, berapa ke nomor B. Kemudian di sini ada kategori, jadi kategori tokonya bisa diisi lebih dari satu sesuai dengan produk yang ada di website kita. Nah, kemudian ini ada tagline tokonya juga. Untuk informasi tagline toko, fav iconnya, logo dan background ini yang ke bawah, ini akan muncul di tema default tadi. Untuk tema Armonia, tema yang ada di dapur atau Yagi ini, nantinya ada menu khusus untuk settingannya. Jadi teman-teman boleh yang sekarang, untuk tampilan sekarang, ini untuk posisi logonya ada di sini, kemudian ini untuk posisi background-nya. Jadi ketika coba upload, itu nanti akan muncul di bagian atas. Nah, kemudian di sini kita ada fitur juga, fitur Google Analytics, tapi untuk hari ini kita nggak akan bahas secara details, karena nantinya akan ada pendampingan khusus juga terkait dengan Google Analytics dan juga Facebook Pixel-nya. Jadi di website udah bisa kita tanemin pixel. Nah, kalau teman-teman udah ada yang punya, boleh nanti tinggal di copy aja di sini, sama dengan yang Google Analytics-nya. Nah, kemudian di sini ada chatbot juga. Jadi, nanti untuk flow pembelian di website, sebelum kita proses untuk pembeliannya ataupun orderannya, maka nanti kita bisa custom dulu ataupun dibantu oleh chatbot. Nah, chatbot ini bisa kita custom pertanyaannya. Jadi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan, tetapi untuk yang menggunakan pembayaran online ataupun webnya udah bisa langsung transaksi secara otomatis, perhitungan ongkir otomatis, chatbot yang sudah kita setting di sini itu nanti tidak akan muncul. Yang muncul adalah format default. Contohnya ada nama, nomor telepon, ada email, dan juga informasi alamat dan juga kurir. Sebelum lanjut ke informasi ataupun bagian selanjutnya, ada yang ingin ditanyain dulu dari teman-teman semua di bagian pengaturan umum ini? Oke, udah jelas semua ya teman-teman? Atau masih bingung nih? Boleh diinfo di kolom chat atau langsung open mic aja ya. Jadi saya juga bisa lanjut nantinya.
Halo? Sepertinya lanjut aja, Kak. Oke. Itu udah kalau yang lain. Baik, Kak Oke, kita lanjut. Nah, sebelum saya lanjut ke bagian modul shipping address dan lainnya, saya mau masuk dulu ke bagian website yang ada di Yagi Naturals. Nah, saya mau info dulu nih, gimana sih flow-nya atau gimana cara order yang ada di web toko IG. Tentunya kita klik yang menu produk, jadi di produk ini khusus foto-foto yang sudah kita pilih ataupun kita upload di Instagram akan muncul di menu produk. Jadi untuk foto produknya kita nggak perlu upload ulang lagi, ngambilnya dari Instagram langsung. Begitupun dengan deskripsinya. Nah, saya coba order yang cocoa body butternya. Nah, di sini untuk flow-nya sebenarnya umum kayak website yang lain. Kita bisa pilih keranjang dulu ataupun order sekarang. Ini saya coba masukin keranjang, kemudian lanjut ke pembayaran. Nah, di sini masih bisa kita rubah untuk kuantitinya. Kemudian kita pilih lanjutkan. Nah, ini untuk fitur chatbotnya sendiri. Karena Yagi Natural menggunakan pembayaran online, maka formatnya muncul default. Contohnya, saya coba order dulu. Nah, ini akan otomatis muncul. Kita tinggal masukin aja kecamatannya. Pilih. Nah, ini akan langsung muncul kurirnya. Untuk kurirnya sendiri tentunya kita hanya menggunakan JNE saja. Sebenarnya bisa dipilih beberapa, tapi karena programnya bersama dengan JNE dan toko IG, jadi hanya kurir JNE saja yang bisa kita pilih. Nah, di sini ada metode pembayarannya juga. Kita menggunakan rekening bersama atau virtual akun dari toko IG. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada, sebentar saya coba. Nah, di sini untuk pembayarannya ada BCA, ada BRI, BNI, semuanya virtual akun juga, ada OVO, Dana, Link, ada kredit, dan juga QR code-nya. Jadi, saya coba pilih yang BCA. Nah, ini untuk rincian pemesanannya. Jadi, untuk pembayaran online nanti ada rinciannya juga. Di sini dari produk yang kita order, informasi alamat pengiriman atau pembeli, ini alamat lengkapnya, kemudian informasi pembayaran. Di sini masih bisa ubah data atau langsung bayar sekarang. Selain itu, di sini ada chat penjual juga. Tapi chat penjual ini yang akan masuk ke WA sebenarnya opsional. Jika sudah menggunakan pembayaran online, biasanya customer nggak akan konfirmasi lagi, tapi langsung bayar, maka nanti kita akan dapat notifikasi dan update-nya secara otomatis, statusnya itu di akun toko IG. Nah, di sini ada link pembayarannya juga, ketika kita klik sama umum seperti biasa, ada tata cara pembayarannya menggunakan ATM, internet banking, dan lain-lain. Nah, di sini ada informasinya, kemudian ada satu lagi status pesanan, ini untuk customer-nya, jadi mereka bisa tracking untuk pembeliannya sudah sampai mana atau statusnya seperti apa. Ini masih pending karena belum melakukan pembayaran, jadi nanti akan secara otomatis berubah jika sudah dilakukan pembayaran, pengiriman, dan lain-lain. Nah, setelah dilakukan pembayaran dan juga pengiriman, maka nanti customer bisa tracking secara real time dari sini, udah sampai mana paketnya. Misalnya baru dikirim atau udah sampai, maka nanti di bagian sini akan muncul informasi trackingnya. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya untuk pembayaran online itu kita ada dua. Mereka akan konfirmasi ke WA
sebelum bayar ataupun setelah bayar, tetapi ada juga customer yang nggak akan konfirmasi, tetapi sudah melakukan pembayaran. Nanti ada historinya juga, kita bisa lihat update statusnya di dalam akun toko IG. Nah, sejauh ini ada pertanyaan dulu dari teman-teman terkait dengan flow atau mungkin informasi cara order di toko IG. Boleh open mic atau langsung di chat juga. Ini sebentar saya coba buka. Sepertinya nggak ada ya, saya lanjut kalau gitu. Ini saya balik lagi ke akun toko IG. Nah, di sini ada beberapa tombol yang harus kita aktifkan untuk menggunakan pembayaran online, perhitungan ongkir otomatis, fitur keranjang, dan juga fitur filter. Nah, yang pertama di sini ada fitur keranjang. Jadi, untuk fitur keranjang ini wajib kita aktifkan ketika kita menggunakan pembayaran online ataupun shipping address. Nah, tentunya teman-teman semua di sini nantinya websitenya kita akan buat yang seperti Yagi tadi, langsung melakukan transaksi dari website. Nah, di sini kita tinggal aktifin aja tombolnya, kemudian pembayaran online juga sama, tetapi nantinya ada informasi tambahan yang wajib kita isi di deskripsi postingan Instagram. Nah, contohnya di sini ada informasinya juga, mungkin teman-teman yang sekarang lagi buka akun toko IG-nya, jadi ketika tombol ini diaktifkan, kita wajib menambahkan hashtag harga. Contohnya seperti ini, hashtag harga _ 50.000. Nah, ketika nggak ditambahkan, maka nanti secara otomatis di website produk tersebut nggak bisa check out karena nggak ada informasi harganya. Jadi formatnya seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya 1 juta, ya langsung aja 1 juta, nggak perlu rupiah, titik, ataupun koma. Nah, kemudian di sini ada filter juga by hashtag atau hashtag toko IG. Jadi kita bisa pilih, mungkin di Instagram teman-teman sekarang bukan hanya foto produk saja, tapi ada konten terkait dengan tips and trick, testimoni. Nah, sedangkan yang mau kita tambahkan di web itu hanya foto produk saja, itu bisa. Kita tinggal aktifkan aja tombolnya, kemudian kita tambahkan hashtag toko IG di produk yang ingin kita pasang di website. Maka nanti hanya produk terpilih saja yang muncul di web. Ini sama kayak Ginatural, dia juga ada beberapa postingan di Instagram, tetapi yang dimunculkan hanya ada 5 atau produk tertentu saja. Contoh pengisiannya seperti ini ya teman-teman, ini deskripsi dari postingan Instagram. Jadi dia akan secara otomatis muncul di website. Nah, di sini ada hashtag toko IG, ada hashtag harganya juga. Ini ada satu lagi hashtag berat. Oke, saya lanjut dulu ke tombol pengiriman. Jadi ketika kita aktifkan tombol pengiriman ini, maka akan muncul satu bagian lagi. Kita akan diminta untuk mengisi alamat pengiriman paket. Alamatnya harus sesuai karena ini akan berpengaruh ke perhitungan ongkir. Jadi kita tinggal isi alamatnya secara lengkap. Nah, di sini ada fitur pick up juga ataupun cashless. Jadi nantinya ketika ada orderan yang masuk dari akun toko IG, kita bisa langsung request, maka nanti langsung dijemput sama kurir atau pihak dari JNE-nya. Nah, kemudian di sini ada fitur same day juga. Ini bisa dicoba nanti sama teman-teman ketika mau pakai fitur same day-nya, ketika diaktifkan terus pilih lokasinya, muncul berarti bisa digunakan. Tetapi ada beberapa lokasi juga ketika kita ingin gunakan, pas pilih lokasi nggak ada informasinya, maka belum bisa digunakan di lokasi tersebut. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau misalnya fitur pick-up-nya nggak kita aktifkan, maka nanti semua proses untuk pengirimannya manual ya, teman-teman. Mungkin yang biasanya dijemput langsung oleh pihak JNE, berarti harus telepon dulu. Kalau dari sini misalnya kita aktifkan, nanti nggak perlu karena sudah by system.
Nah, selanjutnya untuk yang fitur alamat pengiriman, kita harus tambahkan hashtag berat juga. Nah, kalau di sini ada dua, yang ada di toko IG untuk formatnya. Yang pertama, kalau misalnya beratnya di bawah 1 kilo atau gram, atau gram, formatnya hashtag berat underscore harus ada nolnya dulu di depan, kemudian angka 1, berarti 100 gram. Kalau misalnya beratnya 150, nanti dibulatin jadi 200 gram. Karena format untuk gramnya ini hanya untuk 100, 200, nggak ada 150 atau 250 ya, teman-teman. Jadi perlu dibulatin lagi. Nah, kemudian untuk yang berat kilo juga ada formatnya, contohnya hashtag berat underscore 1. Berarti 1 kilo, jadi nggak ada nol di depan kalau untuk yang kilo. Kalau 5 kilo ya tinggal kita ganti jadi 5, seperti itu. Nah, ada satu tombol lagi di sini live story. Jadi ketika kita aktifkan tombolnya, ketika di Instagram kita sedang live Instagram menggunakan tema Yagi tadi, maka pengunjung yang ada di website secara real time mereka akan dapat notifikasi dan bisa lihat juga live dari website langsung. Jadi nggak perlu masuk ke Instagram dulu. Seperti itu. Nah, dari sini teman-teman ada pertanyaan dulu terkait dengan tombol keranjang, tombol pembayaran online, filter by hashtag, alamat pengiriman, dan live story-nya, teman-teman? Oke, ini dari Pak Rio ada pertanyaan, Mbak. Di Instagramnya kita tag produk agar connect ke toko IG apa semua postingan otomatis terhubung. Iya, untuk sementara tadi mungkin Pak Rio coba kalau fitur filter by hashtag-nya belum diaktifkan, maka semua akan masuk ke website. Nah, nanti ketika yang dipilih hanya beberapa atau produk tertentu saja yang mau dijual di web toko IG, itu kita tinggal tambahin aja di bagian deskripsinya, hashtag toko IG, terus kita aktifkan tombolnya di bagian modus, maka nanti akan muncul hanya produk yang ada hashtag toko IG-nya saja. Di saya nggak ada shipping address. Ya, untuk shipping address ini baru akan muncul ketika kita aktifkan tombolnya ya, Pak. Jadi, ini saya coba matiin tombolnya, di atas juga nggak ada. Nah, setelah kita aktifkan, muncul bagian shipping address-nya. Jadi, untuk yang shipping address ini baru muncul ketika kita aktifkan tombol shipping address yang ada di bagian modules. Oke, ada lagi dari teman-teman yang lain? Untuk contohnya pengisiannya seperti ini ya teman-teman, semuanya huruf kecil. Ini hashtag toko IG, hashtag harga, ini 200.000. Untuk beratnya ini sepertinya, nah ini untuk 100, harusnya 200 gram, ini formatnya harusnya 02. Saya coba cek yang lain. Nah, di sini contohnya kayak gini, 200 gram, beratnya 02. Kalau 1 kilo mungkin langsung aja hashtag 1 kilo. Oke, sebentar, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke menu selanjutnya. Nah, di sini ada kategori. Nah, untuk kategori juga sama kayak yang informasi di modul tadi, semuanya dalam bentuk hashtag. Saya coba buat, kita misalnya nama kategorinya pendek. Terus hashtagnya juga sama. Nah, nama kategori ini dia akan muncul di menu web. Dia akan muncul di bagian, sebentar saya coba cari.
Nah, untuk kategorinya, ini ada di bagian atas ya, teman-teman. Jadi untuk tema yang default dan juga Armonia, itu ada kategorinya di bagian atas. Nah, ini kita buat dulu. Contohnya kayak tadi, nama kategori ini dia akan muncul di web sebagai tombol nantinya. Nah, hashtag ini yang akan kita tambahkan di bagian deskripsi produk yang ada di Instagram. Jadi kita tambahkan lagi misalnya nama kategorinya, hashtagnya ini hanya contoh ya teman-teman. Jadi ini. Jadi bukan hanya kita setelah buat, kita wajib tambahkan juga hashtag yang ini di deskripsi. Nah, nanti setelah kita simpan, maka secara otomatis dia akan muncul beberapa kategori. Ini beberapa contoh kategori ya teman-teman yang ada di tema default. Oke, selanjutnya, nah dari sini sebelum saya beralih ke fitur selanjutnya, ada yang mau ditanyain dulu teman-teman, ada pengaturan umum, ada tombol modules, ada shipping address, ada kategori juga. Boleh langsung open mic aja ataupun di chat. Ini sepertinya jelas ya teman-teman. Atau masih ada yang bingung nih, karena nggak ada. Gimana? Lanjut atau ada pertanyaan dulu? Halo? Lanjut aja, Mbak. Oke, iya, saya lanjut ya, teman-teman ke bagian selanjutnya. Nah, selanjutnya ada tema. Nah, untuk tema ini nantinya kita akan pakai ada beberapa. Saya coba. Nah, ini ada beberapa tema. Untuk sementara, karena teman-teman baru buat akun toko IG-nya, setelah pendampingan ini, saya akan aktifkan ke paket premium untuk 3 bulan. Jadi bisa akses tema Armonia dan juga tema Aimers-nya. Nah, untuk yang Armonia ini tampilannya seperti yang Yagi Natural ya, teman-teman. Tampilannya seperti ini. Kita bisa buat beberapa halaman. Informasinya juga bisa kita isi details di bagian beranda. Kemudian untuk tema yang kedua, Immerse Theme, ini tampilannya untuk single product. Jadi kurang lebih seperti ini. Tapi sama aja tetap bisa melakukan pembelian. Oke, untuk tema saya nggak akan bahas dulu, nanti di pendampingan one-on-one, nanti di akhir saya akan info juga ketersediaan dari masing-masing, jadwal dari masing-masing teman-teman untuk pendampingannya di jam apa aja, di jam berapa aja untuk besok one-on-one-nya. Saya lanjut dulu ke menu selanjutnya. Nah, di sini ada halaman. Kalau untuk halaman ini bisa dipakai di tema yang default ataupun bisa dipakai di tema yang Armonia. Nah, saya coba buka atau buat satu halaman. Di sini ada 2 bagian ya, teman-teman. Kita ada halaman internal dan juga eksternal. Kalau eksternal, saya coba dari eksternal dulu. Ini kita tinggal masukin aja nama tombolnya atau nama halamannya. Kemudian yang kita isi adalah link. Misalnya, di sini contohnya kayak Ginaturals, ini ada join reseller. Nah, jadi dia punya halaman sendiri atau website sendiri untuk pendaftaran resellernya atau dropshipnya. Jadi dia akan mengarahkan ke website yang lain untuk yang halaman eksternal. Ini bisa kita tampilkan di bagian atas atau di bagian bawah, kita tinggal centang aja. Ataupun misalnya kita punya web yang lain nih, yang khusus untuk company profile kita atau informasi lebih detail terkait dengan produk tertentu, itu kita tinggal tambahin aja linknya, maka nanti sama akan mengarahkan ke website tersebut.
Nah, untuk bagian internal ini, tentunya dia akan ada ketika kita klik, dia nggak akan mengarahkan ke website yang lain. Contohnya ini About Us. Nah, kita isi aja nih, apa aja yang mau kita isi, misalnya About Us-nya, kemudian deskripsinya apa aja. Kita bisa tambahkan video ataupun foto, bahkan link yang ada di informasi sini. Nah, di sini juga sama, kita tinggal pilih mau ditambahkan di bagian atas atau di bagian bawah. Kemudian di sini ada tombol formnya juga. Jadi nanti setelah saya coba cari dulu nih, contohnya untuk form. Jadi nanti akan ada form, informasinya terkait dengan misalnya, nah seperti ini teman-teman. Ketika formnya kita pilih, maka akan diminta isi nama, nomor WA, pertanyaan. Ketika klik kirim, dia akan mengarahkan ke nomor WA. Jadi kalau yang Yagi tadi ini langsung deskripsinya aja, nggak ada formnya, tapi yang ada di sini kita bisa di samping kiri untuk informasinya, kemudian di samping kanan ada formnya untuk pertanyaan lebih lanjut. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kita mau pilih atau mau gunain yang mana aja. Nah, ini untuk halaman ya, teman-teman. Dipastikan untuk internal di website yang sama, kalau eksternal dia akan mengarahkan ke link website kita yang lain. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada tombol order. Untuk tombol order sendiri, di sini kita akan lihat semua histori orderan yang ada di website ketika kita menggunakan pembayaran online secara otomatis di web toko IG. Nah, di sini statusnya ada beberapa status, ada yang pending, ada yang berhasil, ada yang expired, dan lain-lain. Bahkan ada yang sudah terkirim. Untuk statusnya ini, karena kita menggunakan pembayaran online, maka kita nggak bisa rubah. Dia akan berubah secara otomatis sesuai dengan limit 1 kali 24 jam. Tentunya setelah pending, ketika melakukan pembayaran akan berubah jadi berhasil. Nah, tetapi ketika nggak melakukan pembayaran akan expired. Nah, setelah berhasil ini, kemudian nanti baru akan berubah ke terkirim ataupun udah dikirim nih paketnya ship. Nah, di sini untuk informasinya bisa kita lihat, tinggal kita klik aja tombol yang ada di samping kanan. Nah, di sini ada informasinya. Ini juga sama. Persis sama dengan link yang akan didapatkan oleh customer informasinya. Nah, di sini ada tombol WA juga. Jadi nanti bisa kita langsung konfirmasi kalau misalnya ada kesalahan ataupun alamatnya kurang lengkap, itu tinggal kita klik tombol ini, maka diarahkan ke nomor customer kita. Nah, untuk yang shipping ini, semoga ini ada info. Nah, di sini kita bisa lihat juga sebagai penjual, kita bisa lihat secara real time, udah sampai mana paketnya. Statusnya udah sampai mana. Nah, di sini bisa kelihatan juga nih. Ini tinggal kita follow up ke customer-nya melalui WA. Nah, dari sini kita nggak bisa rubah statusnya. Di sini ada tombol rekapan transaksinya. Kita bisa download sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian karena pembayaran online-nya menggunakan toko IG atau masuk dulu ke toko IG rekening bersama, maka nanti ketika pencairan kita tinggal pilih aja tombol payout. Sini ada payout. Nah, di sini ada beberapa informasi. Yang pertama, jumlah saldonya minimal 50.000. Kemudian untuk sementara 3 bulan ke depan, toko IG sedang ada program free biaya admin atau biaya transaksi. Untuk normalnya ini 2.500 per transaksi yang akan dibebankan ke penjual, tapi untuk sekarang kita lagi ada program free. Nah, untuk yang pencairan di luar dari Bank BCA atau Bank Mandiri, maka nanti akan dikenakan biaya admin 6.500. Dan untuk pencairannya pun H+1 setelah proses pengajuan.
Nah, di sini ketika saldonya udah ada, maka nanti akan diminta untuk mengisi nomor rekening tujuan, yaitu nomor rekening pencairan. Nah, di sini pun kita bisa lihat untuk riwayat pencairannya, tanggal berapa aja, dan statusnya seperti apa. Jadi ketika belum ada saldo di sini, bagian ini nggak akan muncul ya teman-teman. Jadi dipastikan saldonya ada dulu, baru kemudian pengisian nomor rekeningnya muncul. Selanjutnya, ya saya coba. Ini ya Natural, dia nggak mengaktifkan tombol pick up, tapi saya coba tunjukin dulu yang bisa jadi prosesnya itu seperti apa kira-kira untuk pick up. Nah, di sini ketika tombol pick up-nya kita aktifkan, kita bisa langsung cashless, teman-teman. Tapi kalau nggak kita aktifkan, maka ya kita akan proses secara manual untuk penjemputan ataupun pengiriman paketnya. Nah, di sini kita bisa pilih yang mana aja orderan yang akan kita request untuk pick up. Nah, di sini akan muncul pick up sekarang, resi atau labelnya juga sudah ada. Saya coba pilih salah satu. Nah, ini nanti tinggal kita print aja. Nih ya, teman-teman. Nah, untuk yang pick up sendiri, nantinya otomatis saldonya akan kepotong untuk ongkirnya dari sistem, jadi nanti tinggal diangkut aja atau dijemput aja paketnya tanpa perlu pembayaran lagi, karena sudah otomatis, tapi jika tidak menggunakan fitur pick up, maka tentunya ketika payout yang cair adalah total ongkir dan juga total pembelian harga produk. Seperti itu. Tapi kalau misalnya pakai pick up, yang nanti pencairan hanya total harga produk saja, karena untuk ongkir sudah dipotong dari sistem. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan dulu terkait dengan proses payout ataupun pick up pembayaran yang ada di web toko IG. Gimana teman-teman? Mbak Eva mau nanya dong. Iya, boleh. Tadi kan disebutin 2.500 itu per transaksi ya? Iya, betul. Kedepannya kan setelah sudah tidak promo lagi, itu per transaksi atau per persentase bentuknya? Soalnya kan untuk harga jual itu berbeda ya masing-masing produk. Iya. Kalau untuk yang 2.500 ini per transaksi, Kak. Mau berapapun harga jual produknya berarti? Betul. Oke. Jadi hanya per transaksi saja kita kenakan biayanya. Seperti itu. Oke, ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain yang masih bingung terkait dengan informasi yang ada di menu order ataupun pick up ataupun pencairannya, boleh langsung ditanyakan aja. Oke. Sepertinya jelas ya teman-teman. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya coba lanjut dulu ke menu selanjutnya. Sebelum nantinya kita masuk ke sesi pertanyaan, atau mungkin saya akan, karena ini masih ada waktunya, nanti kita coba cek satu persatu web yang sudah dibuat tadi. Nah, selanjutnya ada tombol data chat. Jadi ketika kita nggak menggunakan pembayaran online di toko IG, maka nanti histori pengisian yang ada di chatbot di toko IG itu akan masuk ke data chat. Contohnya saya coba buka dulu order. Nah, kalau misalnya kita nggak menggunakan pembayaran online, tentunya pertanyaannya bisa kita custom, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini kalau misalnya ada customer yang masuk ke chatbot, terus cuma ngisi nama, yang akan muncul di bagian data chat hanya nama saja. Atau ada yang ngisi sampai nomor telepon. Jadi, yang muncul adalah informasi yang sudah diisi oleh customer saja. Tapi hanya datanya saja, kita nggak bisa download. Beda dengan yang ada di menu order. Kalau di menu order
itu kita bisa download semua, mau itu expired, udah berhasil dibayar, dikirim, dan lain-lain, itu bisa kita download datanya. Nah, ini untuk menu toko. Jadi, dipastikan teman-teman, nantinya untuk akses di akun toko IG, mulai dari informasi website, informasi orderan, itu semuanya ada di menu toko, atau kita kelolanya di menu toko saja. Nah, di sini saya mau info juga untuk upload fotonya itu semuanya dari Instagram ya, teman-teman. Mulai dari informasi harga, kategori, untuk filter postingan, informasi beratnya, itu semuanya ditambahkan di bagian deskripsi sesuai dengan format hashtag yang tadi. Nanti saya coba bantu kirimin satu persatu by personal. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau coba langsung rubah informasinya di Instagram, nanti saya coba kirimin contoh formatnya seperti apa. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan, saya mau lanjut dulu ke menu selanjutnya. Ini ada tools. Jadi mungkin teman-teman yang sudah bergabung di pendampingan minggu lalu atau pertemuan pertama, opening program sama Pak Taufik, itu diinfo juga kalau kita ada tools. Yang pertama ada WA Exporter, atau tools yang bisa kita gunakan untuk download nomor-nomor yang ada di dalam grup. Jadi kita bisa download nomor-nomornya, kemudian kita bisa manfaatkan atau gunakan untuk blasting. Selanjutnya ada tools Smart Insta juga. Nah, Smart Insta ini untuk optimasi followers di Instagram. Fiturnya ada auto follow, auto unfollow, ada auto like-nya juga, dan auto komennya. Tetapi untuk tools-tools yang ada di sini semuanya masih versi beta. Jadi nantinya ketika teman-teman ada yang menggunakan, mungkin masih ada beberapa kendala ataupun ada error, itu mohon maaf karena memang sementara kita masih menggunakan versi yang beta. Dan untuk penggunaannya semuanya hanya bisa diakses menggunakan Windows. Dari handphone belum bisa. Untuk tutorial dan lain-lain sudah kita sediakan juga dari sini. Nah, untuk penggunaan toolsnya ini sama dengan tema yang tadi, hanya bisa diakses di akun premium. Nah, setelah ini akan saya aktifkan setelah pendampingan untuk akun premium selama 3 bulan. Oke, selanjutnya, nah di sini ada menu layanan. Untuk layanan ini hanya informasi saja. Ini di skip aja untuk teman-teman karena nanti akan diaktifasi langsung oleh saya nantinya. Kemudian ada riwayat pembayaran. Riwayat pembayaran ini adalah penggunaan akun toko IG-nya. Kemudian ada referral. Jadi kita ada link referral untuk semua pengguna akun toko IG. Jadi kalau misalnya kita punya reseller atau dropship terus kita tawarin juga buat pakai toko IG, kita tinggal share aja link referral kita. Nanti ketika ada yang berhasil menggunakan toko IG, maka akan mendapatkan komisi sebesar 25% dari harga paket. Di sini datanya bisa kita lihat juga, ada berapa yang register dari link kita, ada berapa yang bayar, ada berapa yang cancel, dan ada berapa komisi yang akan kita dapatkan di sini. Nah, kemudian ada laporan WA rotator juga. Nah, WA rotator tadi ini adalah WA yang kita pasang di website, ataupun yang ada di chatbot ketika customer ingin melakukan chat ke penjual, ataupun melalui form pertanyaan tadi. Di sini bisa kita lihat ada berapa yang klik hari ini, ada berapa jumlah total klik keseluruhannya. Nah, kemudian kalau misalnya nomornya ada 2, ya maka nanti semua di sini ada 2 laporan untuk 2 nomor tersebut. Nah, ketika kita buka di desktop ataupun di laptop, itu nanti akan ada menu tutorial. Jadi kita bisa lihat tutorial atur toko IG-nya, tutorial Smart Insta, atur tema Harmonia. Untuk tema yang satu lagi, yang iMers, ini masih proses produksi karena temanya masih baru banget. Baru kita launching di minggu kemarin. Nah, dari sini ada pertanyaan dulu, teman-teman. Ini kita masih ada waktu sampai jam 3. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung open mic aja, atau mungkin ada yang mau didiskusikan, boleh langsung diinfo aja ya, teman-teman. Sambil saya nunggu pertanyaan dari teman-teman, saya mau
cek dulu, tadi sudah ada 2 ya yang buat web dari Mbak Leli sama Pak Rio. Sebentar, saya coba buka dulu. Satu lagi, maaf, boleh diinfo Kak? Atau belum dibuat akun toko IG-nya? Pak Robi ya? Halo Pak? Ini webnya Kak Leli ya? Ini semuanya masih ngambil dari Instagram. Nanti tampilannya bisa diatur ya Kak, kalau misalnya yang informasi atau postingan konten yang sekarang muncul ini mau di-hide itu juga bisa, atau yang produk aja juga bisa, kita tinggal tambahkan aja hashtag toko IG-nya. Ini, ya ini juga sama, semuanya masih tema default. Nanti akan saya info ya teman-teman ketika sudah saya aktifkan ke paket yang premium, itu nanti bisa langsung diatur tampilannya untuk tema Harmonia ataupun tema yang Ember Study yang seperti ini. Oke, gimana teman-teman? Ada pertanyaan dulu? Boleh langsung diinfo di kolom chat atau open mic. Kita masih ada waktu sampai jam 3.